Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Kurniasi, NPM 1911110059 PGMI 3C. Nama saya Dwi Pamungkas, NPM 191111000067. Saya Widya Maulina, NPM 191111000437. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 5 SKI. Biografi Utsman bin Affan. Setelah Abu Bakar wafat, kekhalifahan Islam dipegang oleh sahabat Nabi bernama Utsman bin Affan. Utsman diangkat menjadi khalifah ketiga, merupakan Khulafaur Rasyidin dengan masa kekuasaan terlama. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abi Ash bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manafal Umay Al-Qurasi. Pada masa jahiliyah beliau dipanggil dengan Abu Amr, dan pada masa Islam julukannya kunyah adalah Abu Abdillah, dan beliau digelari dengan sebutan Zun Nuraini dikarenakan menikahi dua putri Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ibunya bernama Arwa bin Quraisy bin Robiah bin Habib bin Abdi Syams, yang kemudian menganut Islam yang baik dan teguh. Berpulang ke rahmat Allah, Utsman bin Affan wafat pada hari Jumat 18 Zulhijjah 35 Hijriah. Riwayat lain mengatakan bahwa pada pertengahan Tasyrik tanggal 12 Zulhijjah dalam usia 80 tahun lebih. Keluarga: ayah Affan bin Abi al-Ash bin Umayyah bin Abdus Syams, ibu Arwa binti Quraisy, berasal dari Bani Abdus Syams. Dia ikut hijrah dan menjadi muslimah. Arwa meninggal pada masa kekhalifahan putranya, istri dan anak. Selama hidupnya, Utsman menikah dengan 8 perempuan. Dari pernikahannya, beliau dikaruniai 9 putra dan 6 putri. Proses pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Sebelum meninggal, Umar telah memanggil 3 calon penggantinya, yaitu Utsman, Ali, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam pertemuan dengan mereka secara bergantian, Umar berpesan agar penggantinya tidak mengangkat kerabat sebagai pejabat atau munawir Syadzali. Di samping itu, Umar telah membentuk Dewan Formatur yang bertugas memilih penggantinya kelak. Dewan Formatur yang dibentuk Umar berjumlah 6 orang. Mereka adalah Ali Utsman, Sa'ad dan Abi Waqqas, Ar-Rahman bin Auf, Zubair bin Awam, dan Talha bin Ubaidillah. Di samping itu, Abdullah bin Umar dijadikan anggota tetapi tidak memiliki hak suara. Langkah yang ditempuh oleh Ar-Rahman setelah Umar wafat adalah meminta pendapat kepada anggota formatur secara terpisah untuk membicarakan calon yang tepat untuk diangkat menjadi khalifah. Hasilnya adalah munculnya 2 kandidat khalifah, yaitu Utsman dan Ali. Ketika diadakan penjajakan suara di luar sidang formatur yang dilakukan oleh Ar-Rahman, terjadi silang pemilihan. Ali dipilih oleh Utsman dan Utsman dipilih oleh Ali. Di samping itu, Zubair dan Sa'ad bin Abi Waqqas mendukung Utsman, sementara Talha dan Zubair tidak ditanyai pendapat dan dukungannya karena keduanya ketika itu sedang berada di luar Madinah, sehingga tidak sempat dihubungi. Selanjutnya, Ar-Rahman bermusyawarah dengan masyarakat dan sejumlah pembesar di luar anggota formatur. Ternyata suara di masyarakat telah terpecah menjadi 2, yaitu kubu Bani Hashim yang mendukung Ali dan kubu Bani Umayyah yang mendukung Utsman. Ar-Rahman berganti mengundang Utsman dan mengajukan pertanyaan yang sama kepadanya. Dengan tegas Utsman menjawab, "Ya, saya sanggup." Berdasarkan jawaban itu, Ar-Rahman menyatakan Utsman sebagai khalifah ketiga dan segeralah dilaksanakan baiat. Kebijakan Utsman bin Affan pada masa pemerintahan. Beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan semasa menjadi khalifah antara lain mengadili sekaligus menjadi wali Ubaidillah bin Umar,
Tidak lama setelah dibaiat sebagai khalifah, Utsman bin Affan memanggil Ubaidillah bin Umar. Saat itu terdengar kabar bahwa dia telah membunuh Hormuzan karena motif balas dendam atas kematian ayahnya. Ini mengingat tersebar isu bahwa Hormuzan terlibat dalam peristiwa pembunuhan itu. Peradilan pun berjalan. Ali mengusulkan supaya memberikan hukuman mati. Yang kedua, perluasan wilayah. Sebagaimana kedua khalifah sebelumnya, Khalifah Utsman juga mengeluarkan kebijakan perluasan wilayah. Wilayah Asia meliputi Tabaristan, wilayah Afrika meliputi Barkoh, wilayah Eropa meliputi Pulau Cyprus dan Konstantinopel. Yang ketiga, pembukuan mushaf Al-Quran dengan ras Utsmani. Setelah Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq melakukan usaha kodifikasi atau pembukuan Al-Quran dan disimpan oleh salah satu istri Rasulullah, yaitu Hafsah binti Umar, putri dari Umar bin Khattab. Setelah Abu Bakar berhasil mengumpulkan lembaran Al-Quran, Utsman membentuk panitia untuk menulis Al-Quran. Dijelaskan bahwa ide penulisan Al-Quran diawali dengan adanya perbedaan bacaan di kalangan sahabat. Renovasi Masjid Nabawi. Wilayah ini semakin luas, masyarakat yang memeluk ajaran Islam pun semakin banyak. Yang kelima, pembentukan Angkatan Laut. Sebagaimana diketahui bahwa ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, daerah kekuasaan Islam merambah hingga Afrika, Cyprus, dan Konstantinopel. Yang keenam, penghargaan pejabat negara. Pada paruh terakhir masa kekhalifahannya muncul perasaan tidak puas dan kecewa di kalangan umat Islam terhadapnya. Kepemimpinan Utsman sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Ini mungkin karena usianya yang lanjut dan sifatnya yang lemah lembut. Akhirnya pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi, Utsman dibunuh oleh kaum pemberontak. Semasa pemerintahan Abu Bakar dan Umar hingga separuh masa pemerintahan Utsman, stabilitas umat mampu dikendalikan secara baik. Kemunculan nabi palsu, orang-orang murtad, dan ingkar zakat di awal kewafatan nabi mampu diatasi hingga Islam tersiar ke Persia dan Mesir. Akan tetapi, ketika pemerintahan Utsman memasuki 6 tahun kedua, inilah ada tanda-tanda yang jelas terjadi perpecahan. Pengaruh keluarga mulai mendominasi keputusan yang diambilnya. Ketetapan yang diberlakukan seiring bertentangan dengan hal-hal yang seharusnya dilaksanakan dalam pengendalian pemerintahan. Di antaranya pemberhentian hampir semua gubernur yang diangkat Khalifah Umar bin Khattab, yang kemudian digantikan oleh semua gubernur yang diangkat yang masih terhitung kerabatnya. Akibat dari tindakan ini adalah muncul kekecewaan, ketidakpuasan, dan kegelisahan di kalangan sebagian besar masyarakat. Keadaan ini semakin memuncak setelah para gubernur baru berlaku sewenang-wenang, seperti Abdullah bin Sarah di Mesir. Kekisruan ini mulai dimanfaatkan oleh orang-orang atau kelompok tertentu yang tidak menyukai kepemimpinan Utsman bin Affan. Biografi Ali bin Abi Thalib. Namanya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Dia adalah khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin. Selain nama yang banyak diketahui umat Islam, Ali memiliki nama lain yang patut diketahui. Salah satu gelar itu adalah Abu Turab. Istilah Abu dalam bahasa Arab berarti bapak dan Turab berarti tanah. Dengan demikian, Abu Turab berarti bapak tanah karena pemberian Rasulullah. Ali merasa senang saja dengan gelar itu. Pemberian gelar ini mempunyai latar belakang tersendiri. Ketika berkunjung ke rumah Fatimah, putri beliau, Rasulullah SAW bertemu dengan Ali. Karena itu beliau bertanya kepada putrinya tentang keberadaan Ali. Fatimah pun menjelaskan bahwa
telah terjadi perselisihan antara Fatimah dengan Ali. Lalu Ali marah dan pergi meninggalkan rumah. Oleh sebab itu, Nabi menyuruh seseorang laki-laki yang berada di rumah untuk mencari informasi di mana Ali berada. Setelah informasi diperoleh, mengabarkan bahwa Ali sedang tidur di masjid. Kemudian Rasulullah menjumpai, dan benar Ali sedang tidur di masjid, tanpa baju dan tanpa alas, sehingga badannya bertaburan debu. Karena itu Rasulullah membangunkannya dan memanggil dengan ucapan, "Wahai Abu At-Turab." Semenjak itu Ali mendapat gelar Abu Turab. Gelar ini kemudian dipakai oleh lawan-lawannya, dan ini didukung oleh beberapa orientalis. Kabarnya orang-orang Syiah disebut orang Turabiyah dan pengikut Ali disebut Turabi. Abdul Muthalib, kakek Ali sekaligus kakek Rasul pada masa jahiliyah, dikenal sebagai dermawan, memberi makan dan minum jamaah haji, padahal dia bukan orang terkaya dan bukan satu-satunya tokoh yang disegani di kalangan suku Quraisy. Tugasnya itu ditambah dengan memelihara sumur Zam-Zam yang erat kaitannya dengan Baitullah, telah meningkatkan derajat dan menambah kemuliaan bagi diri Abdul Muthalib, termasuk sikap yang menambah kemuliaan mereka pada saat itu adalah mereka mengizinkan terjadinya pernikahan kepada kabilah apa saja, tanpa adanya syarat apapun dan sikap fanatik atas kabilah mereka. Mereka tidak menikahkan putra-putri mereka kecuali pada orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran-ajaran agama mereka. Ketentuan itu berlaku bagi mereka dan lebih-lebih lagi tokoh-tokoh mereka. Kemuliaan ini juga diwarisi oleh Abu Thalib, ayah Ali sendiri. Ia juga sangat disegani oleh suku Quraisy. Ia sangat menyayangi Nabi Muhammad, memeliharanya semenjak kecil dan membelanya mati-matian dari keinginan orang Quraisy yang membenci Nabi. Walaupun tidak sempat syahadat, Abu Thalib telah membela Nabi, termasuk menyampaikan tugas dakwah Nabi. Selanjutnya yaitu tantangan Talha, Zubair, dan Aisyah. Baik Talha maupun Zubair, keduanya adalah sahabat Rasul. Mereka termasuk kelompok Muhajirin dan Ahli Badar. Mereka berdua bersama Ali di antara Ali Syura dan diberi amanah oleh Umar bin Khattab untuk memilih penggantinya. Ali sebenarnya bukan mengabaikan syarat yang dianjurkan oleh Talha dan Zubair, tetapi ia menangguhkan terlebih dahulu penangkapan terhadap para pembunuh Utsman karena keadaan saat itu masih kacau dan belum terkendali. Di samping itu, pembunuhan Utsman dilakukan oleh orang banyak yang berasal dari berbagai daerah seperti Mesir, Kufah, dan Basrah, sehingga memerlukan kekuatan yang besar dan perhatian yang lebih serius dalam menghadapinya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Ali lebih mendahulukan upaya memulihkan keamanan dan kedudukannya sebagai khalifah dalam suasana yang serba sulit. Di sisi lain, ada rasa kecewa yang terpendam dalam diri Talha dan Zubair terhadap Ali. Sesudahnya pengangkatan sebagai khalifah, kedua orang ini meminta Ali mengangkat mereka untuk menjadi gubernur di Irak dan Yaman. Tetapi Ali tidak mengabulkan permintaan tersebut. Sebaliknya meminta kepada mereka berdua untuk menjadi penolong dan penasehat Ali. Penolakan Ali membuat Talha dan Zubair berbalik memberatkannya tentang pembunuhan Utsman. Untuk mewujudkan maksud itu, mereka meminta izin kepada Ali untuk pergi ke Mekah dengan alasan untuk melaksanakan umroh. Ali mengetahui maksud mereka, tetapi ia tetap memberi izin sambil berkata, "Demi Allah, kalian bukan bermaksud untuk melaksanakan umroh, melainkan untuk melaksanakan kehendak kalian."
Untuk melaksanakan maksudnya, Aisyah kembali ke Mekah dan bergabung dengan Tahla dan Zubair setelah lebih dahulu tiba di sana. Lalu bergabung pula dalam kelompok ini ya Ali bin Umayyah, gubernur Yaman, Abdullah bin Amir dari Basrah, dan keluarga besar Muawiyah yang ada di Hijaz dengan sejumlah harta sebagai persiapan dana dalam menjalankan maksud mereka. Selanjutnya, Tahla, Zubair, dan Aisyah serta para pengikutnya berangkat menuju Basrah dalam upaya mencari dukungan penduduk kota tersebut. Sebagian sejarah ada yang berpendapat bahwa keterlibatan Aisyah dalam persoalan tersebut karena ada 3 faktor. Yang pertama yaitu hubungan antara Aisyah dan Ali berjalan kurang harmonis, terutama sesudah peristiwa hadis Ilfik di mana Ali memberatkan dirinya. Kedua, keterlambatan Ali membiat Abu Bakar sebagai khalifah sampai 6 bulan kemudian atau nanti setelah Fatimah wafat. Yang ketiga yaitu faktor yang paling penting adalah dukungan Aisyah atas ambisi Abdullah bin Zubair, putra angkat Aisyah, menjadi khalifah. Perang tersebut dimenangkan oleh Ali, sedangkan Tahla dan Zubair gugur dalam peperangan tersebut. Sementara itu Aisyah selamat dan dipulangkan ke Mekah dengan penuh penghormatan dan kemuliaan. Tantangan selanjutnya yaitu tantangan Muawiyah dan Khawarij. Tantangan kedua terhadap Ali datang dari Muawiyah, gubernur Damaskus, dan anggota keluarga terdekat Utsman. Muawiyah tidak mengakui Ali sebagai khalifah, bahkan menuduhnya terlibat dalam pembunuhan Utsman karena salah seorang pemuka pemberontak yaitu Muhammad dan anak angkat Ali. Pada prinsipnya, Ali tidak setuju menerima tawaran damai pihak Muawiyah karena ia paham benar bahwa itu hanya tipu daya semata. Tetapi karena desakan para imam dan qur'a yang ada di pihaknya, ia terpaksa menerimanya. Kemudian dicarilah jalan damai dengan mengadakan arbitrase. Sebagai pengantar kedua belah pihak diangkat 2 orang, yaitu Abu Musa al-Asy'ari dari pihak Ali dan Amru bin Asyih dari pihak Muawiyah. Jalan damai yang ditempuh melalui takhim atau arbitrase merugikan Ali, bukan hanya dari sisi penjatuhannya sebagai khalifah, tetapi kemenangan yang seharusnya diperoleh dengan sejumlah harta rampasan perang tidak terwujud. Di samping itu, ada sebagian pasukan Ali yang telah mengeluarkan dirinya dari barisannya dalam perjalanan menuju Kufah karena tidak setuju dengan takhim yang menurut mereka berasal dari kebiasaan masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Mereka ini yang dalam sejarah disebut sebagai kelompok Khawarij. Kaum Khawarij menyusun kekuatan mereka untuk menentang Ali di desa Hurura. Di bawah pemimpinan Abdullah bin Walid al-Rashidi. Dalam peperangan dengan pihak Ali mereka mengalami kekalahan. Akan tetapi pasukan di pihak Ali juga sudah lemah sehingga tidak mampu lagi meneruskan peperangan melawan Muawiyah. Ali kemudian dibunuh oleh salah seorang Khawarij pada tahun 661 Masehi dan sejak saat itu Muawiyah semakin memperkokoh posisinya sebagai khalifah. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.